Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kepada Ibu Suci Ramadhani SIP MIP selaku dosen mata kuliah Tata Kelola Agraria. Perkenalkan, nama saya Azwar Ramadan dengan NIM B1B1230060 Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya membuat video ujian tengah semester tentang tata kelola agraria. Tata kelola agraria seharusnya tidak hanya berbicara tentang persoalan tanah semata. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria UUPA nomor 5 tahun 1960, agraria mencakup bumi, air, ruang angkasa, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini saya sedikit membahas tentang kerusakan alam akibat pertambangan. Kegiatan pertambangan seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip UUPA, terutama pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi roh pengatur agraria di Indonesia, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kerusakan alam yang terjadi di Indonesia sekarang ini mencerminkan ketidakmampuan negara dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan juga kelestarian lingkungan. Banyak terjadi kerusakan alam akibat pertambangan tersebut, dimulai dari Sumatera. Di Pulau Sumatera ini hutan-hutan digunduli hanya demi mengalih fungsi lahan menjadi lahan sawit untuk kepentingan korporasi. Di Kalimantan, aktivitas pertambangan batubara di Kalimantannya sangat masif yang mengubah landscape wilayah tersebut, dan juga penanaman sawit secara besar-besaran berdampak besar mungkin bagi satwa endemik di wilayah Kalimantan seperti orang hutan di Sulawesi, Maluku Utara, serta Semenanjung Papua Barat Daya. Ini jauh lebih besar akibatnya dari eksploitasi pertambangan nikel. Penambangan nikel di wilayah tersebut berdampak sangat besar bagi ekosistem, baik di darat, di pesisir, yang mencemari tanah, air, sungai, bahkan sampai ke bibir-bibir laut. Dari kesemua kerusakan tersebut, ini menandakan bahwa adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan juga kelestarian lingkungan hidup. Fenomena-fenomena tersebut mungkin dapat kita lihat dari dokumentasi aktivis lapangan, mungkin juga dari channel YouTube-nya Green Voice, Majalah Tempo, yang menceritakan tentang kerusakan alam akibat dari pengeksploitasian wilayah tersebut. Daerah-daerah di wilayah Kalimantan dan juga di Sulawesi, aktivitas pertambangan ini dilakukan tanpa memperhatikan yang namanya seperti reklamasi, konservasi, dan juga konsekuensi sosial dan ekologinya. Akibatnya di wilayah tersebut hutan-hutan hilang, satwa endemik terancam punah, dan juga sumber kehidupan masyarakat sekitar dan masyarakat adat menjadi rusak. Situasi tersebut mencerminkan ketidakadilan ekologis, di mana hanya segelintir pihak yang menikmati keuntungan dari eksploitasi tersebut, sementara masyarakat dan generasi mendatang yang menanggung kerusakan. Oleh karena itu, seharusnya paradigma pembangunan nasional perlu diubah yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih memprioritaskan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai kunci kesejahteraan rakyat di masa yang akan datang. Di sini saya juga memiliki satu statement tentang
Jika jawaban pertambangan adalah demi kemakmuran rakyat dan pertumbuhan ekonomi, maka model eksploitasi masif yang terjadi saat ini dan kerusakan-kerusakan alam yang terjadi merupakan sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi dan juga masa depan generasi penerus bangsa yang akan menerima konsekuensi tersebut. Sedikit pembahasan saya mengenai tata kelola agraria saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.